Sidang kasus pengeroyokan dengan terdakwa Putra Siregar dan Rico Valentino akhirnya sampai ke babak putusan. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan memvonis pengusaha Putra Siregar dan sejawatnya Rico dengan hukuman 6 bulan penjara dikurangi dengan masa penahanan yang sudah dijalani. Sesuai keputusan Majelis Hakim, Putra dan Rico terbukti melakukan pengeroyokan kepada korban Nur Alam Syah dalam sidang putusan yang digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Kamis kemarin. Vonis hakim ini lebih rendah dari tuntutan jaksa penuntut umum yang semula menuntut Putra dan Rico dengan 10 bulan penjara. Lantas, bagaimana reaksi Putra Siregar dan istrinya? Amar putusannya, 1. Menyatakan terdakwa Putra Siregar dan terdakwa Rico Valentino terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang. 2. Menjatuhkan pidana kepada para terdakwa 1. Putra Siregar dan terdakwa 2. Rico Valentino. Oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 6 bulan. Putusannya 6 bulan. Nah, jadi dikurangkan 6 bulan itu nanti dikurangkan dari yang dia jalani selama ini. Mungkin dari 4 bulan, dari 6 dikurangi 4, atau sudah menjalankan 5 bulan, tinggal mengurangi 5 bulan kan. Ini kami menilai adalah pertimbangan hakim ya. Pertimbangan hakim di sini cukup bijaksana ya. Bahwa tidak semua hal-hal yang diuraikan dalam surat dakwaan itu memberatkan. Ada juga sisi-sisi positif di mana tadi kita dengar bersama motif dari Pak Rico Valentino adalah untuk semata-mata membela teman perempuannya, dan motif dari Bang Putra Siregar semata-mata adalah untuk menjaga keselamatan Bang Rico. Itu jadi pertimbangan baik bagi majelis hakim. Selanjutnya pasti juga mempertimbangkan tentang mereka yang sopan di persidangan dan lebih bermanfaat kepada masyarakat ketika dari luar ya, kan seperti itu. Jadi kami mengapresiasi pertimbangan majelis hakim yang telah mengurangi vonis dari tuntutan JPU semula 10 menjadi 6 bulan. Kasus pengeroyokan Putra dan Rico terhadap Nur Alam Syah sebelumnya terjadi di salah satu kafe kawasan Senopati, Jakarta Selatan pada 2 Maret 2022 lalu. Peristiwa pengeroyokan ini disebut-sebut dipicu oleh selebgram Chika Chandrika yang berada di kafe bersama Putra dan Rico. Kala itu Chika mendatangi meja Nur Alam Syah. Berdasarkan rekaman kamera pengawas di kafe tersebut, tidak lama Rico menyusul Chika ke meja Nur Alam Syah dan terjadilah aksi pemukulan terhadap korban. Setelah peristiwa tersebut, Nur Alam Syah tak langsung melapor ke polisi dengan alasan memberikan waktu kepada Putra dan Rico untuk meminta maaf. Namun, permintaan maaf dari keduanya tak kunjung datang hingga Nur Alam Syah akhirnya melaporkan Putra Siregar dan Rico Valentino atas dugaan pengeroyokan. Lantas dengan putusan ini, akankah pihak Putra dan Valentino mengajukan banding atau menerima keputusan tersebut? Kalau seandainya tidak ada aral merintah ya, tidak ada upaya hukum lebih lanjut, kemungkinan insya Allah September sudah keluar. Tetapi saat ini kami juga menilai akan ada program pemerintah tentang asimilasi. Harapannya bisa lebih cepat dari itu. Mohon doa dari teman-teman saja. Pemidanaan itu adalah upaya yang terakhir yang semestinya dirasakan setelah gagalnya berbagai alternatif penyelesaian. Sehingga kadang-kadang keadilan yang diberikan dalam pidana itu jauh melampaui batas dari perbuatannya. Sehingga mereka pun merasa bahwa tidak ada yang pantas siapapun anak bangsa merasakan hal seperti yang mereka rasakan. Sehingga tidak ada untungnya juga kalau seandainya harus melanjutkan perkara tersebut. Tetapi tentang kepastiannya seperti apa nanti biar Mas Rico Valentino dan Mas Putra Siregar dan Bang Putra Siregar sendiri yang memutuskan. Nyaris dalam waktu bersamaan, tapi di pengadilan berbeda, yakni Pengadilan Agama Tiga Raksa Tangerang, polemik sengit seputar perebutan harta Gonogini antara pasangan Ronald Surapraja dan Seruni Purnamasari makin memanas. Kemarin Majelis Hakim menilai jika bukti-bukti fisik mengenai batas tanah yang diajukan sebagai harta Gonogini belum cukup memenuhi syarat. Setelah sebelumnya melakukan sidang langsung ke objek aset tanah yang diperebutkan. Lantas, apa kendala yang membuat pihak penggugat kesulitan menemukan batas tanah yang diklaim milik bersama? Sidang hari ini kepentingan
sehingga majelis hakim mengkonfirmasi hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh Pengadilan Agama Tiga Raksa atas objek yang ada di Tangerang Selatan. Gitu. Karena ada objek yang tidak diketahui atau batasnya tidak jelas, kemudian hakim mengkonfirmasi ke kami. Ada objek tanah yang saat diperiksa oleh hakim Pengadilan Agama Tiga Raksa tidak ditemukan objeknya. Nah itu rupanya karena ada kesalahan administrasi saja sebenarnya. Itu objek yang kemudian sudah disertifikatkan, sebenarnya seperti itu. Majelis hakim mengkonfirmasi beberapa objek yang tidak ditemukan dan yang tidak tercantum dalam batas-batas. Ya ternyata objek-objek itu ada objek yang tidak ditemukan kan, terus yang tidak tercantum batas-batasnya, tidak ditemukan batasnya siapa, barat, utara, selatannya tidak ditemukan. Artinya pihak penggugat rekonvensi atau termohon rekonvensi tidak bisa membuktikan batas-batas tanah yang diajukan gugatan. Ya, ini nanti kita menunggu keputusan saja, apakah kemudian hakim mengabulkan seluruh pembagian harta gonogini atau objek tertentu saja yang kemudian hakim kabulkan. Selain mengeluhkan soal batas tanah sebagai aset yang diperebutkan pasangan yang sudah mengayuh bahtera selama 15 tahun lebih ini, kubu Seruni juga mengaku sudah 2 bulan tak dinafkahi oleh Ronald. Bahkan pihaknya akan melayangkan gugatan hukum baru terkait dugaan KDRT yang dilakukan Ronald. Lantas benarkah pihak Seruni akan menjerat Ronald dengan kasus baru, yakni KDRT? Nanti kemungkinan akan menyarankan untuk mengambil upaya-upaya hukum begitu ya. Entah itu gugatan perdata terkait hartanya begitu ya. Perbuatan melawan hukum itu kan bisa dilakukan juga. Atau ini kan sebenarnya kalau ditarik ke undang-undang PKDRT ini diduga Pak Ronald juga melakukan KDRT dalam bentuk penelantaran ekonomi karena 2 bulan tidak memberikan nafkah. Bahkan pihak Seruni menyebut jika anak-anaknya trauma atas sikap Ronald hingga mereka ogah bertemu ayahnya. Benarkah pihak Seruni merasa Ronald lepas tanggung jawab? Di bulan Agustus ini sudah 2 bulan ya. Sudah 2 bulan tidak memberikan nafkah lagi sama sekali. Begitu ya. Jadi dari tadinya yang dipotong lebih dari 50%, kemudian ini sudah 2 bulan tidak diberikan nafkah sama sekali. Di tempat berbeda, rupanya polemik antara Kevin Hiller dan dokter kecantikan Siska belum jua reda. Setelah laporannya terkait dugaan kekerasan fisik yang dilakukan Kevin Hiller belum jua menemukan titik terang, kemarin Siska mendatangi pihak Komnas Perempuan guna melaporkan dugaan tindakan kekerasan fisik maupun verbal yang dilakukan Kevin. Siska juga membeberkan sejumlah bukti dan pengakuan korban lainnya yang diduga pernah dilecehkan KH. Lantas, bukti apa saja yang dibawa Siska untuk meyakinkan Komnas HAM? Ya, hari ini saya mendatangi Komnas Perempuan untuk mencari keadilan yang seadil-adilnya atas perlakuan yang saya terima diduga dilakukan oleh terlapor KH. Terlapor ini mudah-mudahan secepatnya menjadi tersangka dan saya harap mendapatkan keadilan yang seadil-adilnya. Memberikan bukti-bukti juga berupa screenshot percakapan dan lebih dari 5 orang mereka merasa dilecehkan secara verbal. Karena dengan adanya undang-undang TPKS ini hanya 1 alat bukti saja sudah bisa menjerat pelaku sebagai tersangka dan terdakwa. Alih-alih mengakui tuduhan Dr. Siska, Kevin Hiller menampik jika ia telah melakukan pelecehan dan kekerasan terhadap Siska. Juni 2022 lalu, Kevin malah melaporkan beberapa nama termasuk Siska ke Polda Metro Jaya lantaran akun media sosialnya merasa telah dihack. Kala itu, Kevin menuding ada 3 orang yang telah melakukan peretasan. Lantas, mungkinkah ini sebagai serangan balik terhadap Dr. Siska?
Jadi mulai dari nomor handphone sama email ya Pak? Ya, sudah berubah semua. Sudah berubah semua. Yang semula atas nama Pak Kevin semua berubah atas milik orang lain itu. Ini sedikit keterangan saya, handphone saya itu password yang tahu cuma saya. Tidak ada yang tahu gitu. Mengenai ada orang yang tahu, mungkin orang ada yang ngintip atau melihat dari CCTV dan hal-hal lain saya tidak tahu. Secara pribadi handphone saya yang tahu cuma saya. Mantan pun tidak pernah. Nggak ada yang tahu. Orang tua saya aja nggak tahu. Ya, jadi hari ini saya bersama kuasa hukum datang ke sini membuat laporan di mana telah terjadi penganiayaan terhadap saya yang diduga dilakukan oleh SK. Sebenarnya kondisi saya sudah jauh lebih membaik pas keluar rumah sakit, pas saya syuting juga sama. Tapi setelah saya terkena penganiayaan tersebut, jujur kondisi saya sangat menurun. Meski Kevin mengelak, Siska tampaknya hakul yakin jika laporannya ke Komnas Perempuan akan mampu menjerat Kevin Hillers ke jeruji besi. Lantas siapa lagi sosok wanita lain yang diduga telah dilecehkan Kevin Hiller? Dan saya di sini adalah korban. Oleh karena itu, saya meminta Komnas Perempuan untuk mendapatkan perlindungan hukum sebagai perempuan. Selain itu juga, saya berbicara untuk banyak korban lain yang sudah dilecehkan, diduga dilecehkan secara verbal, pelecehan seksual secara verbal. Banyak korban-korban lainnya dan saya juga ingin berkonsultasi kepada Komnas Perempuan karena ketika saya speak up ternyata banyak perempuan-perempuan termasuk fans juga yang merasa dilecehkan secara verbal oleh KH ini.